Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat semuanya untuk teman-teman yang menyaksikan podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa, tiap sore ya, kita jam 4 ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Dan seperti biasa juga bahwa tiap hari bahasan kita akan sangat beragam dari mulai politik sosial ekonomi isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dan juga bicara nggak cuma hal-hal yang serius atau hal-hal yang mungkin lagi happening, tapi kita juga bicara mengenai hobi, musik, olahraga, semuanya bisa kita bahas di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini. Dan apapun yang teman-teman kerjakan hari ini, semoga semuanya lancar, tetap semangat, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, karena itu penting banget. Karena gimana kita mau beraktivitas, mau menghasilkan karya, tapi kalau kitanya juga nggak sehat kan. Jadi memang sekarang banyak yang flu ya, mungkin beberapa karena memang agak pancaroba di Jakarta khususnya. Jadi make sure vitamin C-nya cukup, olahraganya cukup, makan sayurnya juga, dan tidurnya yang cukup. Nah, kalau bicara mengenai platform yang kita pakai, seperti biasa untuk setiap podcast kurang lebih ada 10 platform yang kita bisa akses, mulai dari um, Instagram, Twitter, juga TikTok, Facebooknya Partai Perindo, semuanya bisa teman-teman cek di @partaiperindo. Ada RCTI Plus juga, ada Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan pastinya websitenya Partai Perindo. Nah, untuk teman-teman yang juga seperti biasa tiap sore nggak cuma nonton, tapi teman-teman bisa mendapatkan e-voucher lumayan ini, Rp100.000 masing-masing, bisa dipakai buat belanja di platform online ya. Ini gampang banget, tinggal nonton acara kita hari ini, podcast kita hari ini, nanti bikin satu dua kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini, dan make sure nanti di posting, di komen seperti itu, dan nanti kita pilih beberapa yang terbaik dan akan dapat e-voucher. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Nah, bicara mengenai tema hari ini kalau ngikutin media sosial, pemberitaan juga pasti mungkin ya 2-3 hari terakhir teman-teman tahu ada lagi-lagi kasus kekerasan di ranah pendidikan ya, dan ini terjadi di lingkungan pesantren yang jadi perhatian kita bersama. Ini ada santri asal Sumatera Selatan kalau nggak salah ya, dari Palembang, yang memang lagi uh, belajar di pesantren yang luar biasa, yang besar ya. Ini ada kasus perundungan seperti itu yang akhirnya berujung kematian. Lagi-lagi saya percaya bahwa ini bukan institusinya tapi lebih ke oknumnya. Jadi memang ya rananya bagus, pesantren bagus, namanya Gontor juga luar biasa, tapi mungkin ada beberapa orang yang tadi oknum yang salah dalam bertindak. Jadi semoga kasus-kasus serupa, bukan yang pertama kali ada kasus banyak kekerasan baik itu seksual juga di lingkungan pendidikan. Jadi ini jadi cerminan atau wake up call untuk kita bahwa makin harus ada langkah tegas dalam menyikapi hal-hal seperti ini agar pendidikan, apalagi ya sekolah yang memang kita ada dormitorinya, ada yang nginap seperti itu, memang harus ada rules, harus ada tindakan biar, karena kan kita ke sekolah menimba ilmu, orang tua nitipin di situ, semangatnya adalah untuk biar kita belajar dengan nyaman, aman gitu. Tapi kalau ada perundungan, nah ini kita nggak bisa tolerir ya. Lagi-lagi, ini akan coba kita angkat bagaimana stop tindakan perundungan terhadap anak di lingkungan pesantren. Dan kalau bicara mengenai keagamaan, pesantren, ya kita perlu perspektif dari orang-orang yang berada di ranah ini. Untuk itu kita kedatangan narasumber, yaitu Ketua Bidang Keagamaan DPW Partai Perindo, ada Bapak Abdul Kholik Ahmad, untuk ketiga kali mungkin lebih. Iya. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. sehat ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih sudah ketemu lagi kita Ya, di podcast sama-sama. ini dari mulai bulan puasa ya Puasa. Ustadz. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Kesempatan ketemu itu luar biasa ya Ustadz. Karena Iya, kita melihat bahwa saya selalu senang ketemu misalnya orang yang sama ya. berkali-kali, bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan Insya untuk Allah. ngobrol sehat, itu yang paling penting. Dan hari ini Pak Holik bersama kita di podcast Aksi Nyata. Bahasannya tadi saya sudah Ya. sebut di awal, tapi sebelumnya Ustadz sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Apa sehat aktivitas walafiat. sekarang akhir-akhir ini? Ya, Nah, selain di partai aha, juga saya sedang menggeluti kajian mhm, di
Said Akil Siraj Institute ya. Ini satu lembaga kajian yang mengkritisi masalah-masalah aktual dan kemudian juga mempromosikan pikiran gagasan dari Pak Kiai Said Akil Siraj untuk kemanusiaan dan untuk pluralisme. Oke, wow, bagus tuh. Kemanusiaan dan pluralisme ini yang saya selalu tekankan bahwa saya Muslim ya, kita harus menghormati yang namanya perbedaan ya Pak. Betul. Indonesia dengan segala macamnya, dan pluralisme ini harus dijunjung tinggi-tinggi karena Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dan Muslim yang baik pasti tahu ya Pak. Pasti. Menjadi contoh, role model yang harus kita lakukan. Dan ini kaitannya dengan tadi bahasan kita juga soal pesantren. Pak Abdul pasti tahu dong ya tentang ini ya, bagaimana kasus ini, perundungan. Lagi-lagi saya percaya ini oknum ya, orang-orang yang memang bukan institusinya. Tapi kalau dari Pak Abdul Kholiq sendiri, tanggapannya secara general terkait ini? Ya, saya kira pertama kita menyesalkan ya kasus kekerasan ini terjadi di lembaga pendidikan, terlebih di lembaga pendidikan pesantren, karena sesungguhnya hal-hal yang terkait dengan proses edukasi itu kan lebih mengutamakan akhlak mulia ya, tetapi memang kita tidak bisa terus-menerus melihat proses ini secara instan, karena fluktuasi itu tetap terjadi di mana-mana, termasuk juga di pesantren ya. Jadi saya kira kejadian ini memang saya yakin bukan kejadian yang disengaja, tetapi memang ada kesalahan oknum begitu yang kemudian mencederai lembaga pendidikan secara keseluruhan. Jadi saya kira keprihatinan kita bersama lah. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Benar. Untuk tidak terjadi lagi. Ya, karena tadi Pak Abdul juga menyebutkan bahwa bukan yang pertama, karena kita tahu ada beberapa kasus ya Pak ya sebelum ini yang juga menyita perhatian publik, mulai dari kekerasan seksual di sekolah, ada juga pesantren seperti itu. Tapi kalau kita bicara pesantren Pak Abdul Kholiq, apa yang harus jadi perhatian di sini? Kita tahu ini kan sekolah yang memang orang menitipkan anaknya di sini, tinggal di situ dalam jangka waktu tertentu. Prakteknya Pak, apakah di pesantren ada hal-hal yang memang harus kita garis bawahi? Misalnya, apakah memang senyata itu ada senior, junior ya dalam ya tadi asrama? Pandangan Bapak seperti apa? Iya, sebenarnya pesantren dalam perspektif pendidikan secara umum itu memang komplit ya sesungguhnya. Jadi selain mengembangkan kemampuan-kemampuan yang sifatnya kognitif, intelektual, tetapi juga pesantren mengembangkan sikap dan perilaku yang positif tentu ya, berdasarkan akhlak mulia, dan kemudian yang berikut juga ada aspek keterampilan yang harus dikuasai oleh para santri. Nah, dalam perspektif pendidikan yang utuh ini memang dalam pengelolaannya itu harus terintegrasi antara sistem pendidikan formal dengan sistem pembinaan keasramaannya. Pembinaan keasramaan. Ini seperti apa Pak harusnya? Ya, mestinya kan kalau pembinaan sistem formalnya di sekolah itu kan proses belajar mengajar yang secara aktual diselenggarakan berdasarkan kurikulum ya resmi. Nah, sistem pengasramaannya itu saya kira yang harus diperjelas, karena sistem pengasramaan itu terkait dengan soal keamanan, terkait dengan soal kebersihan, terkait dengan soal keindahan dari pondok pesantren itu sendiri. Jadi intinya tata kelola lembaga pendidikan pesantren itu memang harus terintegrasi, baik yang berdasarkan sistem pendidikan formal, persekolahan, maupun yang berdasarkan sistem pembinaan santri di luar waktu-waktu formal pendidikan di sekolah. Nah, yang terjadi sekarang kan banyak
pesantren dan juga lembaga-lembaga yang sering kita sebut sebagai boarding school ya. Boarding school, ya. Jadi Ya. sekolah sekaligus Asrama. asrama di situ. Jadi ada pembinaan lanjutan setelah proses pendidikan formal di sekolah. Nah itu sebenarnya nilai tambah dan nilai lebih dari pesantren dan boarding school sesungguhnya itu. Itu, oke. Nah hanya saja yang perlu diperhatikan adalah sistem pembinaan di luar sekolah resmi. Yang itu tadi disebut misalnya bagaimana pola asuh antara senior dan junior, kemudian pola asuh antara pesantren dengan anak didik. Yes. Saya kira ini di beberapa pesantren itu sudah terjadi regulasi yang baik ya. Jadi para senior biasanya santri-santri yang lebih senior itu membimbing santri-santri muda, santri-santri baru yang di bawah kelasnya dan begitu seterusnya. Jadi ada tanggung jawab yang baik yang bersifat pendidikan formalnya maupun dalam pendidikan keseharian individual. Di asrama tadi. Iya, karena saya yakin ya kalau kita pesantren pasti bagus banget ya, Pak ya. I mean polanya, message-nya bahwa setelah sekolah mereka tinggal di asrama. Nah, ini tinggal bagaimana regulasi pengelolaan tadi saling menghargai. Ya senior junior ada pastinya, tapi bukan berarti diperbolehkan untuk merundung ya Pak ya, membuli ya, apalagi menghukum dengan kekerasan ya. Kalaupun salah ada hukuman yang mendidik. Bukan sesuatu yang tadi berujung dengan kematian. Nah, kalau kita lihat beberapa sekolah atau pesantren yang bermasalah nih, Pak. Ada banyak suara dari publik bahwa ini oknum yang salah. Apakah sebenarnya institusinya juga harusnya diberi sanksi menurut Pak Holik? Saya kira memang harus kita lihat case by case ya. Case by case ya, saya setuju itu. Jadi kalau ada oknum yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, jangan kemudian secara general lembaganya ikut di judgment ya. Betul. Jadi harus kita lihat case by case. Tapi walau begitu, pesantren sebagai lembaga yang memang punya tanggung jawab untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, tentu dia tidak bisa lepas tangan terhadap proses yang terjadi di dalam lingkungan pesantren itu. Jadi oleh karenanya maka ada juga tanggung jawab yang melekat pada para pengasuh pondok pesantren itu terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkup pesantren yang bersangkutan. Nah kalau ini juga yang jadi perhatian publik ya, bagaimana kasus yang baru ini ya, yang melibatkan pesantren besar seperti itu. Di awal bahwa pihak Ponpes ini menyebutkan bahwa santri yang bersangkutan meninggal karena sakit. Ini juga sama dibuktikan dengan surat kematian. Lalu ya ada perbedaan lah ya keterangan. Terus baru orang tuanya ke Pak Hotman baru viral seperti itu ya. Bagaimana Bapak melihat bahwa harusnya peran serta institusi ini juga, walaupun memang ada kesalahan di situ, harusnya terbuka ya Pak ya? Iya betul. Karena kan kalau kita tutup ya percuma juga sih sebenarnya. Karena kan itu akan memperkeruh masalah. Menurut Anda apa yang harusnya diambil dari pelajaran dari ini untuk pesantren-pesantren besar lainnya kalaupun ada kasus seperti ini? Iya, saya kira pertama di dalam pesantren itu harus ada sistem tata kelola yang baik. Jadi sistem tata kelola itu bisa terkait dengan soal pembinaan, soal perlindungan, soal pengamanan dan soal kenyamanan belajar santri di situ. Bahwa dalam sistem itu ada aturan, ada disiplin, itu harus. Karena tabiat manusia itu kan kalau tidak diberi aturan, itu ada kecenderungan liar. Gitu. Jadi aturan itu sekaligus juga membatasi ruang gerak untuk tidak melampaui batas. Gitu. Nah di dalam aturan itu pasti ada sanksi, gitu. Nah sanksi itu memang kalau di dunia pesantren dan di lembaga-lembaga kependidikan mestinya sanksi itu lebih bersifat edukatif.
Setuju. Jadi bukan sanksi yang kemudian memberi satu efek yang sampai berujung pada kematian misalnya. Saya kira itu sudah sangat berlebih ya, dan itu sudah bukan ranahnya aturan main di pesantren. Ini sudah ranahnya hukum secara keseluruhan gitu. Jadi saya kira terkait dengan aturan di pesantren memang sanksi harus ada. Sanksi harus diberikan sebagai satu penegakan terhadap law enforcement di situ. Tetapi yang perlu dicatat adalah sanksi-sanksi itu harus bersifat edukatif. Nah, sebagai orang yang pernah menjadi santri di pondok pesantren, saya juga memahami tentang larangan-larangan yang harus dihindari dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para santri, dan apa konsekuensi kalau melanggar aturan itu. Jadi ada gitu. Dari yang sanksi yang paling rendah sampai yang paling tinggi misalnya. Nah, saat saya menjadi santri misalnya, itu ada larangan untuk bisa misalnya keluar malam dari lingkungan pesantren misalnya. Jadi keluar malam itu apalagi tanpa izin itu pasti kena sanksi. Nah, sanksinya bisa bervariasi. Bisa yang pertama digunduli rambut kita, dan itu kita dipertontonkan misalnya di hadapan sesama santri di halaman masjid misalnya. Jadi sebenarnya ini untuk memberikan efek jera agar jangan sampai melakukan pelanggaran seperti itu lagi. Sampai misalnya sanksi yang paling tegas adalah dikeluarkan dari pesantren. Tentu ini jenis kesalahannya pasti lebih berat dari sekedar keluar malam atau keluar tanpa izin dari lingkungan pesantren. Baik, Pak. Kalau sekarang kan ya kita jadi concern bahwa untuk keluarga atau anak atau kakak atau adik kita yang tinggal di pesantren yang sekolah agak was-was nih dengan banyaknya kasus ini. Apa yang harus jadi perhatian untuk orang tua ya ketika mereka menitipkan anak mereka di pesantren dari pandangan Pak Abdul Khaliq? Jadi saya kira saya ingin sampaikan bahwa saat ini memang tidak sedikit kasus-kasus yang melibatkan kekerasan di pesantren, tetapi yakinlah masih banyak pesantren-pesantren yang masih baik dan kemudian penegakan disiplinnya juga baik, tata kelola pesantrennya juga baik. Dan oleh karena itu maka kepada para orang tua muslim saya ingin imbau untuk tidak perlu khawatir dan traumatik terhadap hal-hal yang sekarang terjadi gitu. Jadi anggap saja yang sekarang terjadi itu adalah musibah yang pasti di satu ketika akan ada perbaikan. Jadi yang pertama itu. Jadi tidak usah ini menjadi sesuatu yang menjadi yang traumatik buat para orang tua. Tetap saja pesantren itu menjadi salah satu pilihan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri kita untuk belajar di sana. Karena pesantren saat ini berbeda dengan pesantren lalu ya. Karena pesantren hari ini itu pesantren yang tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang mendukung kehidupan kita secara masif, itu juga diajarkan. Gitu. Apalagi misalnya sekarang fungsi pesantren kan tidak sekedar untuk untuk pendidikan semata, belajar agama, gitu ya. Tetapi ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Di samping juga ada fungsi dakwah misalnya. Dalam fungsi pemberdayaan masyarakat itu ada fungsi misalnya menggerakkan ekonomi lokal gitu. Karena sekarang tidak sedikit pesantren yang punya kemampuan untuk mengembangkan teknologi tepat guna. Termasuk juga pesantren yang bisa mengembangkan usaha-usaha produktif lewat koperasi dan badan-badan usaha lainnya. Jadi saya kira tidak perlu khawatir dengan kejadian-kejadian terakhir, lalu kemudian membatalkan niat untuk memasukkan putra-putri ke pondok pesantren. Ya, karena kita juga ingin ingatkan kepada yang punya otoritas dalam pembinaan pesantren supaya segera mengeluarkan regulasi tentang perlindungan dan
penyelamatan lah katakan gitu. Baik. Itu ya. Ya, ini Pengawasan berarti terhadap pendidikan ranahnya pesantren. Kemendikbud ya Pak ya, Iya. dan juga Kementerian Agama. juga Ya, Kementerian bagaimana ini agar regulasinya memang jelas seperti Betul. itu. Karena kalau dari cerita Pak Abdul Khalik sendiri, pesantren luar biasa ya Pak ya. Betul. Manfaatnya ya, bukan hanya cuma sarana pendidikan sebenarnya, tapi ada hal tadi pembinaan, bahkan terkait ekonomi lokal ya, UMKM itu juga. Dan saya tahu bahwa ya saya dengar banyak cerita bagaimana pesantren yang sekarang yang mereka berbahasanya 3 bahasa, kadangnya ada Arab, ada Inggris, ditambah bahasa lain gitu. Mandarin. Itu juga saya agak surprise gitu. Wow. Terus ada beberapa rule, misalnya hari ini harus bahasa apa, kalau salah kena sanksi gitu ya, kalau keceplos gitu. Tapi itu bagus. Bagaimana menghadirkan pendidikan Islam yang modern ya Pak ya, yang tadi seiring perkembangan zaman. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini jadi catatan, tapi nggak perlu takut, nggak perlu trauma ya Pak. Nah, tapi kalau kita bicara secara keseluruhan Pak Abdul Khalik, ini kita bicara perundungan ya, bullying. Ini kan gampang sekali terjadi sekarang. Saya yakin mungkin salah satu penyebabnya adalah ya media sosial, pembentukan karakter anak itu sendiri di rumah gitu. Menurut Pak Abdul Khalik sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya dalam mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita bahwa bullying ya tadi, menghina, mengejek, fisik ya, kekerasan fisik itu tidak boleh. Apa yang harus kita bisa lakukan di rumah atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya dari perspektif media pendidikan, ada 3 media yang sangat mempengaruhi seseorang ya. Pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, kalau si anak ini terus-menerus melihat orang tuanya tidak harmonis misalnya di rumah, itu juga membawa kesan ya, pengalaman yang buruk lah buat yang bersangkutan. Sehingga ketidakharmonisan itu membekas dan kemudian dia mengekspresikan sesuatu yang ada pada dirinya dengan cara lain. Kemudian media yang kedua adalah sekolah. Sekolah itu adalah memang pembentukan karakter yang kedua setelah keluarga ya. Itu sangat berpengaruh gitu buat si anak didik. Yang ketiga ya lingkungan masyarakat kita. Nah, di lingkungan masyarakat ini kan sekarang sudah sangat terbuka ya. Apalagi tadi ada medsos yang ruang interaksinya juga tidak terbatas gitu. Meskipun ada misalnya tools atau instrumen yang bisa membatasi, tetap aja bisa jebol ya dengan apalagi teknologi ya. Teknologi terakhir ini sudah luar biasa kan gitu. Jadi kalau saya boleh garis bawahi bahwa pembentukan karakter di rumah ya Pak ya, itu penting sekali. Di sekolah juga dengan gempuran teknologi yang kita punya. Jadi kalau anaknya sudah punya bekal yang matang ya, di sekolah, di rumah, insya Allah hal-hal yang ya gegap gempita teknologi ini bisa kita filter. Karena nggak mungkin bisa ditangkal, tapi paling tidak kita punya filter. Anak-anak punya filter, apa yang boleh, apa yang nggak boleh ya. Ini salah, ini nggak boleh dilakukan, dan ini benar yang harus kita lakukan. Karena kan saya yakin bahwa anak-anak kan sebenarnya kertas putih ya Pak ya. Tinggal kita gimana mewarnai, mengedukasi gitu. Dan ini penting sih, kadang jadi kayak reminder untuk orang tua di rumah. Kalau sudah pulang biasanya udah Pak, karena sibuk ya udah nggak ngobrol, ya nggak ngobrol, main handphone, udah ketemu makan pun diem gitu kan. Harusnya tadi ada diskusi ya Pak ya, segala macam. Nah ini kita punya artikelnya yang kita highlight terkait bagaimana sebenarnya bahasan kita hari ini terkait ya kematian seorang santri ya di Ponpes Gontor. Terus mengapa ya ini juga jadi pertanyaan keluarga, mengapa Gontor tega bohongi keluarga korban, dan juga 2 tersangka tendang dan pukul perut santri Ponpes Gontor hingga tewas. Kalau nggak salah ini problemnya karena apa ya, tidak mengembalikan alat cam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini juga nih ada beberapa highlight dari media ya, surat kematian palsu, tewasnya santri Gontor, tewas dianiaya. Dan ya lagi-lagi kalau
ini kan memang nggak boleh sih Pak menurut saya ditutup-tutupi ya. Betul. Harusnya Ponpes kalau ya sudah tahu ada ini harusnya dibuka, dikasih Ya. tahu, ya laporin polisi, ranah hukum kan, Betul. biar nggak jadi masalah baru. Iya, Ah, iya. dari Pak Abdul Holik sendiri, kalau kita lihat kasus ini pesantren besar loh Pak. Iya. Saya tahu Gontor dari dulu Iya. luar biasa. Apa yang bisa dikritisi dari sini? Iya, saya kira gini, Ah. sebagai pengelola lembaga pendidikan itu memang harus ada tanggung jawab besar ya terhadap pengelolaan lembaga yang bersangkutan. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah terbiasa untuk membangun transparansi baik dalam Ya, kebijakan transparansi. maupun dalam kegiatan-kegiatan kependidikan di lingkungan pesantren itu misalnya. Jadi dengan transparansi ini akan menambah trust publik ya. Public trust itu akan tumbuh bahwa apapun yang dilakukan oleh pesantren itu bisa diketahui secara jelas oleh masyarakat. Gitu. Karena memang fungsi dakwah itu sebenarnya adalah membangun transparansi itu. Ya, ya, saya setuju. Jadi kalau pesantren kemudian bertolak belakang dengan semangat transparansi, dakwahnya gagal, kan gitu. Iya. Karena dakwah itu kan sesungguhnya ingin membangun suasana transparan dengan nilai-nilai yang positif untuk masyarakat, kan begitu ya. Nah, termasuk dalam kasus ini adalah kasus kematian santri di pesantren Gontor gitu. Oke, baik. Jadi memang disayangkan ya sikap ini, tapi lagi-lagi ini jadi bahan koreksi. Iya. Semoga banyak ponpes berbenah juga Pak. Kejadian ini banyak lagi edukasi di dalam ya untuk pondok pesantren manapun di tanah air bahwa tidak dibenarkan ya kalau hukuman terkait kekerasan fisik, pukulan, tendangan. Jangankan di pesantren, di pendidikan biasa pun tidak boleh. Jadi kalaupun salah ada sanksi ya yang mendidik. Sanksinya edukatif. Ya, mendidik hukuman yang memang bukan berlebih dengan kasus kekerasan. Ini juga yang saya jadi highlight bahwa teman-teman di luar sana harus sadar ya. Kita manusia memang tempatnya salah, tempatnya untuk ya hilaf ya. Tapi selalu ingatkan diri kita bahwa yang namanya kekerasan ya, tindakan yang melukai orang baik secara verbal, secara fisik ya, secara sentuhan itu nggak boleh. Jadi memang ya kalau nggak suka atau punya masalah diobrolin ya Pak ya. Ada rananya ya, hukum juga bukan dengan cara-cara seperti barbar ini. Terakhir Pak Abdul Holik, apa yang Bapak ingin sampaikan untuk teman-teman yang menyaksikan hari ini terkait bagaimana pendidikan kita saat ini dan kaitannya dengan Islam? Sebenarnya Islam ini luar biasa, pesantren luar biasa ya. Apa yang harus jadi perhatian kita? Saya ingin sampaikan dua hal. Pertama, bahwa apa yang terjadi di pesantren hari ini itu bukan cermin dari keseluruhan pesantren yang ada. Jadi ini hanya sesuatu yang sifatnya kasuistis dan tidak bijak kalau kita mengeneralisasi ini sesuatu yang lazim terjadi di pesantren misalnya. Yang kedua, kita juga harus bersikap adil dan proporsional dalam memandang kasus ini. Karena betapapun yang namanya pondok pesantren Gontor itu adalah pondok pesantren yang tertua, salah satu tertua di Indonesia, dan sudah melahirkan banyak alumni yang sudah mapan dan kemudian berkiprah di Republik ini. Kemudian proporsionalitas kita juga harus kita lihat bahwa yang terpenting dari ini semua adalah yang kita harus lihat adalah keberlangsungan dan kesinambungan serta masa depan pendidikan pesantren. Jadi jangan karena kasus ini kemudian kita memberikan stigma bahwa pesantren sesuatu yang buruk. Nah, oleh karena itu maka saya ingin kita semua memandang kasus ini secara adil dan proporsional. Baik, itu harapan kita, dan diskusi ini sebenarnya sangat baik ya. Bagaimana kita melihat masalah ini dari berbagai perspektif, dan kita mendukung pastinya untuk korban ya, keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Karena belajar dari kasus-kasus memang ya sebelum-sebelum ini bagaimana
ada abuse of power segala macam. Jadi podcast ini, edukasi ini terus ya Pak ya, agar banyak masyarakat di luar sana sadar bahwa ada hukum, ada negara hadir, harus hadir ya di semua ranah, termasuk di bidang pendidikan yang sekarang kita bahas. Terima kasih sekali Pak Berholik atas waktu dan juga insight-nya, dan semoga kita ketemu lagi insya Allah. Kesempatan yang luar biasa, bahasan yang tentunya punya banyak value yang bisa kita ambil. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, dan berkaitan dengan Partai Perindo ini, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Lagi-lagi ini movementnya luar biasa, nggak cuma punyanya Partai Perindo, tapi teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas ya, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya tinggal ke konvensirakyat.com, dan juga untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Partai Perindo, nanti kita umumkan pemenangnya di Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi Pak Holik. Sama-sama. Dan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Eri.